Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat menunaikan sholat maghrib rekan-rekan media dan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan yang kami hormati. Pada hari ini Selasa tanggal 7 Juli tahun 2020, sebagaimana biasa kami dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan perkembangan kasus COVID di Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu, menjaga jarak merupakan hal yang paling penting. Kemudian mencuci tangan dengan sabun dengan menggunakan hand sanitizer, karena kita tahu dengan sabun, dengan cairan hand sanitizer itu bisa membunuh virus sehingga virus tersebut rusak, dan apabila dia telah rusak tidak berfungsi lagi apabila dia masuk ke dalam tubuh kita. Mencuci tangan di air mengalir dengan menggunakan sabun sehingga virus tersebut hilang dari tangan kita, dan kita makan, bahkan kita menyentuh hidung dan mata kita akan menjadi aman. Oleh karena itu kami ingatkan lagi 3 rangkaian penting ini, yaitu memakai masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Jadikanlah kebiasaan dalam kehidupan kita, karena kita masih dalam kondisi pandemi, sehingga kita bisa beraktivitas, kita bisa hidup produktif, tetapi kita aman dari penularan COVID. Intinya kita bisa beraktivitas produktif dan tidak tertular oleh COVID. Harapan kita COVID ini akan selesai dengan kita mematuhi protokol kesehatan. Tidak bermasalah kita beraktivitas, asal patuhi saja protokol kesehatan. Pastikan bahwa kita patuh terhadap protokol kesehatan, dan pastikan bahwa keluarga kita patuh terhadap protokol kesehatan. Tidak perlu kita diawasi oleh petugas lain. Yang paling penting bagi diri kita dan keluarga kita, memastikan diri kita dan keluarga kita patuh terhadap protokol kesehatan. Dengan demikian bahwa kita telah melawan COVID ini, bahwa kita betul-betul bersungguh-sungguh untuk memutus rantai penularan COVID ini, yaitu dengan cara mematuhi protokol tadi. Kemudian yang sakit mematuhi anjuran petugas kesehatan yang diberikan kepada kita. Kemudian yang merasa kontak dengan yang positif tidak perlu malu untuk melaporkan diri kepada petugas kesehatan supaya dapat dilakukan pemeriksaan dengan segera apakah diri kita sudah terinfeksi atau belum. Silakan mendatangi petugas kesehatan, puskesmas, atau juga rumah sehat seperti di Jakabaring untuk dilakukan pemeriksaan. Semua dilakukan dengan gratis. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu malu, karena penyakit ini bukan aib dan tidak satu orang pun mau sakit. Silakan saja, kita mau sehat, kita mau memutus rantai penularan penyakit ini, terutama terkhusus di Provinsi Sumatera Selatan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami menyampaikan perkembangan COVID di Provinsi Sumatera Selatan pada hari ini Selasa tanggal 7 Juli tahun 2020 sebagai berikut. Pertama yaitu ODP, orang dalam pemantauan. Jumlah total hingga hari ini mencapai 8.907 orang. Kemudian telah selesai dilakukan pemantauan sebanyak 7.425 orang, dan masih dalam proses pemantauan sebanyak 1.482 orang. Kemudian yang kedua yaitu PDP, pasien dalam pengawasan, jumlah secara keseluruhan
sebanyak 1088 orang. Kemudian telah selesai dilakukan pengawasan sebanyak 726 orang, dan masih dalam proses pengawasan atau proses perawatan di rumah sakit saat ini sebanyak 362 orang. Kemudian yang ketiga yaitu kasus konfirmasi positif. Pada hari ini Sumatera Selatan mendapatkan penambahan sebanyak 30 orang, dengan rincian yaitu Kota Palembang sebanyak 25 orang, Banyuasin 1 orang, Ogat Ilir 3 orang, dan yang dari luar wilayah 1 orang. Kemudian penambahan sembuh pada hari ini sebanyak 35 orang, semua berasal dari Kota Palembang. Sehingga total yang sembuh untuk Provinsi Sumatera Selatan sampai hari ini berjumlah 1.218 orang. Kemudian yang terakhir yaitu yang meninggal pada hari ini Sumatera Selatan mendapatkan penambahan sebanyak 5 orang yang meninggal, yaitu berasal dari Kota Palembang. Sehingga total yang meninggal sebanyak 112 orang untuk Provinsi Sumatera Selatan sampai hari ini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa total kasus positif COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan sampai hari ini Selasa tanggal 7 Juli tahun 2020 berjumlah 2.356 orang, dan telah selesai sebanyak 1.330 orang, dan kasus yang masih aktif atau dalam proses perawatan, dalam proses menunggu pemulihan sebanyak 1.026 orang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas kewaspadaannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.